Selamat datang di Kudu Channel. Kali ini kita akan unboxing lagi. Kira-kira apa? Ini TWS. Nah, kali ini saya belinya nggak di official store, tapi yang jelas produknya asli ya. Nama produknya adalah TWS Langes Earphone Air 45 True Wireless Headset Touch Hi-Fi Bluetooth. Oke. Di sebelumnya saya sudah pernah pakai Langes yang ada kabelnya, Bluetooth yang ada kabelnya, dan hasilnya memuaskan. Jadi saya coba untuk beli yang TWS-nya yang tanpa kabel ya, alias dicantolin ke telinga aja. Tanpa lama-lama, mari kita bongkar saja bagaimana ketika barangnya datang di tangan kita. Benda tajam, pakainya hati-hati. Oke, kali ini kita dapatnya hard case. Oke. Kita buka dulu plastiknya. Wah. Nah, kalau packaging kayak gini, yakin banget dalamnya sangat aman ya, nggak khawatir penyok, karena dia akan lebih tahan. Tuh. Oke, tertulisnya di sini adalah Wireless Air 45 Earphone Hi-Fi Stereo Sound Touch Sensitive True Wireless Stereo. Nah, di belakangnya ada sedikit spesifikasi. Kita baca, modelnya Air 45, Air 45, wireless version, Bluetoothnya ya ini 5,1. Oke, sudah di atas 5 sudah keren. Biasanya nyambungnya lebih cepat gitu, pairingnya. Impedance 32 ohm, boleh, dia punya kedetailan yang cukup dari impedansnya. Kemudian rated power 3 mW. Music time 2-3 jam. Ya, sedikit boros ya dibandingkan yang sebelumnya. Ada Monster Air Mars XKT02 sama XKT09, dia 4-5 jam. Itu pengalaman pakainya. Kita nggak tahu, biasanya tertulis di sini dan yang prakteknya itu berbeda. Kemudian earbud charging time 1 jam. Jadi ketika di earbudnya dicas di docknya ini 1 jam. Dari 0 berarti ya, dari habis. Kemudian case charging time 1,5 jam. Oke. Case nya sendiri 1,5 jam kebutuhannya. Charging voltage pakai DC 5 volt 1 ampere, biasa kita temukan di colokan-colokannya smartphone. Jadi pakai colokan smartphone manapun biasanya cocok. Kemudian ada transmission distance atau jarak pemakaian ya, kurang lebihnya 10 meter. Accessible space, maksudnya accessible space di sini, ini baru ya, ada di sini accessible space, biasanya nggak ada. Maksudnya nggak kehalang dinding atau pepohonan, atau ya kalau di rumah biasanya dinding ya. Jadi tanpa kehalang dinding itu kurang lebih 10 meter. Charging case-nya 250 mAh. Oke, berarti kurang lebih cuma bisa 2 kali cas. Kalau disamakan dengan Monster Air Mars yang kemarin. Kalau teman-teman belum lihat videonya Monster Air Mars, silahkan cek saja, ada di sini. Nah. Kemudian untuk earphone-nya, baterai earphone-nya 30 mAh kali 2, artinya per piece-nya kanan doang atau kiri doang itu 30 mAh. Nah, ini sama kayak Monster kemarin, dan pengalaman pakainya yaitu cukup awet, yaitu 4-5 jam, bisa lebih awet dari yang tertulis di sini. Ini 2-3 jam. Nanti kita buktikan. Oke, kita buka saja segelnya. Ini segel resmi. Kayaknya harus saya cutter. Oke, kita pakai benda tajam lagi. Iya. Oke, kayak beli apa aja ya. Ini kayak meteran listrik.
Oke, ini case-nya. Masih ada plastiknya, segel-segel gini. Oke, ini hanya lembar biasa, kartu biasa. Di bagian bawah di sini ada ini spesifikasi, aturan pakai, dan biasanya ada kartu garansinya. Nah, bener kan? Warranty card. Silahkan diisi saja. Dan bisa, kalau ada kerusakan produk dari pabrik, bisa dikonsultasikan ke tempat teman-teman beli. Selama ada ini, bisa jadi juga ke outletnya langsung jika tersedia offline di kota-kota Anda semua ya. Di sini ada pouch. Wow, cukup eksklusif. Eksklusif. Pouchnya keren juga teman-teman. Di sini ada cantolan. Ini cantolan, ini beda nih dari yang dipunya biasanya. Nanti kita praktekkan pakainya. Dan ini kabelnya tipe C, pendek aja 30 cm. Ini ada lenyes, nggak tahu bacanya lenyes, atau lenyes. Pokoknya ini ya teman-teman ya. Pertama-tama sebelum kita kesini, kita baca dulu kira-kira apa instruksinya. Di sini ada bahasa Inggris dan bahasa Cina, jadi teman-teman setidaknya pasti paham yang bahasa Inggris kalau nggak paham bahasa Cina, tulisan Cina. Oke, sinematik diagramnya, skematik kok sinematik. Charging pin indicator light. Oke, di sini ada indikatornya kecil nih, titik kecil. Nah, itu. Kemudian ada headset indikator lightnya. Jadi ada 2 indikator light di bagian punggungnya. Charging probe-nya ada di bawah seperti biasa. Oh, ini colokannya di sini ya. Udah hanya itu. Saya kuliti dulu. Iya. Dia tipenya mulus ya teman-teman ya. Ada logonya lenyes dan singa. Oke, seperti itu. Dan kita buka plug. Oke, kencang, dan ini magnetik. Nah, dari desainnya kita lihat. Oke. Di sini untuk touchingnya atau sentuh-sentuhnya masih ditutup. Dan yang buat ngecasnya biasanya kok ada konektor berupa tembaganya di bagian bawah. Ini enggak ya? Coba lihat dulu. Oh, jadi dia konektor buat ngecasnya yang ini teman-teman, yang mengkilat ini, plate-nya ini. Nah, dia tembaganya putih. Dan ini karena ditutup sini, artinya touch-nya ada di bagian bawah. Oke, dari bentuknya mirip-mirip punya Apple lah ya, cuman ini kayak bebek. Nah, kayak bebek. Dari case-nya, dia plastik yang kalau keinjak jelas pecah, tapi saya yakin pasti enggak. Oh, ini ada indikatornya langsung nyala. Mungkin ini tandanya baterai habis. Oke, drivernya kita nggak tahu berapa milimeter, tapi dari ukurannya kurang lebih 8 mm sampai 10 mm atau 1 cm. Build quality-nya dia cukup kokoh, dan saya rasa ada ininya, ada bebeknya ini, monyongnya ini, dia nyantol di telinga. Barusan saya sentuh masuk ke telinga tuh ngomong power on. Mungkin kesentuh ya. Jadi ini tombolnya di sini teman-teman, sangat gampang tersentuh. Biasanya tombol itu ada di punggung atau di sini, supaya kalau kita pegang di sini, ini kan kita pasang ke telinga pasti gini kan. Nah, dia ada di sininya, jadi gampang banget tersentuh, sehingga bisa jadi operasinya ketika misalnya teman-teman telepon gitu sangat sensitif, jadi ya rada-rada rawan kesentuh sih. Kemudian, nah, apa fungsinya ini? Ini adalah untuk dikalungkan kalau teman-teman olahraga. Caranya adalah blek. Nah, seperti ini, sehingga kalau teman-teman jogging dia jatuh satu, nah, masih aman, bergelantungan, seperti itu maksudnya. Dan dia juga melindungi untuk sensor sentuhnya ya. Inovasi yang menarik dan baru ini yang saya lihat punya kayak gini, TWS tapi punya cantolan. Nah, itu dari produknya, dari build quality-nya.
dan tidak ada hal lain yang bisa dibahas. Dia plastik biasa, gitu saja. Dan bagaimana dengan kualitasnya? Saya tes dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, Lanus Air 45 sudah selesai saya tes dan hasilnya adalah dia ini dipakainya itu enak banget. Sound isolationnya dia jelas kurang bagus karena dia nggak ada silikon yang bulat-bulat seperti biasanya itu yang menutup lubang kita dengan rapat gitu ya. Nah, meski begitu, dominasi suara dari drivernya ini masih bagus. Meskipun kita ada di tempat yang ramai, dia masih dominan dengan volume ya 70 ke atas lah gitu. Ini saya suka itu entengnya tuh loh. Tapi entengnya ini juga bikin nggak terlalu kerasa kalau dia tiba-tiba jatuh dari telinga gitu. Nah, untungnya dia ini dilengkapi sama karetnya ini. Nah, kan dijelep di sini, ditancepin di sini kan. Kayak yang ada di unboxing. Jadi dia tetap aman, bisa bergelantungan sekalipun dia jatuh. Nah, sebenarnya Lanus Air 45 ini nggak gampang jatuh kecuali mungkin bentuk telinga teman-teman rada longgar atau gimana gitu ya. Nah, dia tetap stay di telinga meskipun kita lompat-lompat gitu. Itu dia nggak jatuh sebenarnya. Ini kan hanya untuk just in case, jaga-jaga. Nah, itu dari pemakaiannya. Selanjutnya dari segi baterainya. Saat dia baru sampai di tangan kita dari paket gitu ya, atau dari toko teman-teman belinya offline gitu, setiap piece-nya ini kanan dan kiri ini masing-masing punya 40% baterai. Begitu juga dengan case-nya, kurang lebih sama. Nah, begitu saya coba, dia ini ternyata nggak bertahan lama. Paling 10 menitan itu udah habis dia. Habis semuanya, habis. Jadi, ya dari toko dicas dulu lah. Nah, charge pertama itu ketika semuanya kosong atau 0%, durasinya ini yang nyata saya catat itu 1 jam 40 menit. Ya naik turunnya paling 1 menit, 41, 4 atau 39 menit gitu ya. Kurang lebihnya 1,5 jam lebih sedikit gitu. Nah, dia ketika dicas itu indikatornya itu cuman yang ini yang nyala. Ini warnanya merah dan berkedip. Nah, dan kalau penuh indikatornya merah, nggak kedip, nah gitu. Kemudian dipakai udah full semua, dipakai dua-duanya, dia bisa bertahan selama 1,5 jam ya, padahal di sini tertulis 2-3 jam ya, mungkin semacam kekurangan produk atau gimana lah ya. Tapi nggak apa-apa, 1,5 jam itu sebenarnya durasinya sudah cukup mumpuni. Misalnya teman-teman main game itu 1,5 jam kan sudah cukup ya, atau telepon 1,5 jam itu udah sampai haus tuh. Dan setelah itu harus dicas lagi ke case-nya lagi. Nah, ketika sudah dicas lagi ke case-nya ini bisa untuk ngecharge sebanyak hampir 2 kali. Jadi full 100% semuanya kita pakai, habis dicas. Ini yang satu pertama. Terus penuh lagi, kita pakai lagi, habis lagi, kita cas lagi ke case-nya. Nah, di sini nggak sampai 100% dia selesainya. Jadi kalau dipakai dua-duanya ya, kecuali teman-teman pakainya satu-satu gitu. Kanan doang, habis, terus ganti yang kiri, ya itu dia paling nggak bisa ya 4 kali gonta-ganti kanan kiri gitulah. Nah, gitu. Jadi lebih awet kalau pakainya satu-satu. Itu dari performa baterainya. Dan bagaimana dengan kualitas suaranya? Yang pertama adalah I Will Always Love You-nya Boyz Avenue cover ya. Tipe suaranya adalah basah dan gendut. Nah, yang kebayang adalah Bobo habis lari, keringetan. Nah, dia low atau bassnya itu lumayan besar. Kemudian mid atau vokalnya paling menonjol, kerasa banget menonjol. Dan high atau treble-nya juga rasanya kayak pendukung di belakang. Jadi urutannya adalah mid, low, dan high. Urutannya gitu, yang paling kerasa dari suaranya. Sebenarnya rasanya itu nggak terlalu jomplang ya dari perbandingan
depan, tengah, dan belakangnya, yang mana yang menonjol sama yang mana yang nggak terlalu menonjol, itu nggak terlalu jomplang. Dan dia mixingnya juga enak banget. Suaranya enak teman-teman, ternyata enak. Dan beda frekuensinya itu sedikit, jadi hampir seperti flat tapi nggak flat, karena dia gendut dan basah tadi, nggak flat. Itu dari akustik. Kemudian Maroon 5 Lost. Nah, ini vokal banget di lagu ini. Bassnya itu rasanya kayak nggak plong, rasanya kayak pengen dibolong gini, langsung blong gitu rasanya. Jadi kayak ada yang nahan. Tetap formasinya sama, mid, low, high, tapi masih asik dengernya, masih kita bisa merasakan feel lagunya, dan masih ya oke lah mengikuti musiknya gitulah. Itu popnya. Selanjutnya ajeb-ajeb yang slow dulu, The Evener Fade Out Lines. Nah, di sini seandainya bassnya itu blong, pasti asik banget dengerin lagu ini. Eksekusinya Langes Air 45 ini sebenarnya bagus. Buat saya ini nyaris sempurna. Kurangnya cuman itu, bassnya nggak blong. Dah. Itu yang slow. Selanjutnya kita kencangin beatnya, Love Generator Solardo dengan Rollercoaster. Nah, di lagu ini dia jadi lebih asik teman-teman. Tampolan low-nya itu jelek, kayak kita mendengarkan kejujuran gitu. Solusinya ternyata gampang biar low-nya itu blong. Kita tinggal naikkan volume ternyata. Jadi ini TWS yang keren outputnya setelah dinaikkan volumenya. Yang awalnya saya pakai 70%, standar ya, saya pakai selalu 70% buat ngetes, terus dinaik turunin gitu. Nah, ini saya naikkan jadi 90. Nah, itu bener-bener powernya lebih terasa, bassnya lebih lepas, semuanya jadi lebih asik dan nggak pecah gitu. Tapi kalau sampai 100, dia ada tanda-tanda rada-rada berebet-berebet pecah gitu suaranya. Tapi nggak pecah banget, masih bagus gitu. Nah, itu dari ajeb-ajeb. Berikutnya kita ke rock dan metal. Yang pertama Dream Theater Another Day. Dia punya eksekusi untuk warna musiknya jadi asik banget. Mix atau paduan setiap frekuensinya, mau dari bass, vokal, high-nya sampai ke simbal, itu sempurna di telinga saya. Detailnya juga boleh punya. Kerumitan tabuhan drumnya Om Portnoy dan kusutnya jari Eyang Petrucci itu terdengar bersih dan jelas. Nah, di lagu ini saya puas banget dengernya pakai Langes Air 45. Selanjutnya beatnya kita tambah, yaitu Avenged Sevenfold The Stage. Nah, di sini ini rasanya kayak pakai earphone kabel yang kualitasnya keren. Saya merinding ya denger detail drumnya. Sampai di akhir lagu saya itu cuma bengong dan merasakan keenakan detailnya itu. Kayak lagi belajar drum aja sih. Rada dominan drumnya. Cuman kalau di volume 90% itu kelamaan dengerin yang beat dan sekencang ini, yang tipe metal gitu ya, scream gitu, lama-lama bisa sobek telinganya, gendang telinganya. Jadi jangan kebanyakan di 90 atau 100 bahkan ya. Intinya jangan kencang-kencang lah. Paling enggak ya di 80% itu sudah oke. Meskipun dia detailnya jadi agak lost, tapi masih ada komposisinya atau urutannya. Dia agak berubah di sini. Urutannya jadi mid, treble, dan low. Nah, tadinya kan mid, low, treble, sekarang mid, treble, dan low, karena bassnya agak-agak berkurang. Selanjutnya yang paling berisik yaitu Lamb of God, Walk With Me in Hell. Nah, sepertinya disinilah batasnya. Eksekusi dari Langes Air 45 ini agak berantakan, terutama di gitarnya. Rasanya itu kayak drivernya ini mau jebol, kasihan gitu. Kalau di volume 70 pun dia rada-rada berantakan gitu lah rasanya, meskipun gak jebol. Tapi kalau dikencengin mau kita dengerin detailnya, aduh kasihan saya. Detail drumnya sih masih dapat banget malahan, masih sama kayak Avenged Sevenfold tadi.
Cuma waktu gitarnya barengan sama scream itu rasanya itu kayak sound system dangdut dipaksa buat metal atau underground. Agak pecah-pecah gitulah suaranya. Kasihan beneran. Jadi ya jangan, kalian penyuka metal-metal berisik gitu jangan beli nih. Selanjutnya kita banting setir ke yang paling lembut, Riccardo Muti Beethoven 9 orkestra ya. Nah, di sini detailnya kembali bagus. Gesekan violin yang lemah ketika lagi pelan gitu. Nah, itu bagus. Ketika pindah nada itu juga kerasa banget. Kan pelan-pelan gitu kan, pindah-pindah nada gitu. Itu mengalirnya tuh enak banget, teman-teman. Bahkan surroundnya kanan kiri stereonya ini juga enak gitu. Bahkan uniknya ya, pemain musiknya itu ketika membalik kertas gitu kedengeran. Baru ini saya dengerin di musik-musik selama saya review earphone. Sudah berapa banyak saya review earphone, teman-teman bisa lihat di channelnya. Baru ini saya denger ada suara kertas yang dibalik itu ketika dengerin orkestra. Saking detailnya kan. Nah, ketika semua alat berpadu dari yang paling pelan sampai yang paling timpani, bang 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 sampai drum gitu juga, simfoni suaranya itu harmoninya bagus, masih bagus. Dan saya paling suka outputnya di orkestra ini. Lembutnya kena, kencangnya kena, dan detailnya juga menurut saya hampir sempurna. Sehingga teman-teman yang penyuka orkestra, saya rekomendasikan Lenyes R45. Hahaha. Nah, itu dari permusikan. Selanjutnya untuk nonton film. Surroundnya ini keren banget teman-teman. Bagus banget. Nggak berlebihan ya saya. Ini memang yang saya rasakan. Saking asiknya saya nonton film, malah bengong. Loh, ini malah nggak direview. Karena rasanya bioskop banget teman-teman. Ya ada delaynya dikit mah maklum ya, namanya Bluetooth. Jadi ketika dia ngomong mulutnya bergerak, suaranya rada telat, itu ya maklum lah. Tapi dia sudah Bluetoothnya 5,1, delaynya nggak terlalu jauh, bagus. Nah, untuk bermain game, dia Lenyes R45. Kalau bukan karena delaynya, ini adalah TWS yang bisa saya rekomendasikan untuk para gamer. Detailnya bagus, fidelity-nya atau kemiripan suaranya bagus, surround-nya bagus, clarity-nya bagus. Kalau teman-teman nggak masalah sama delay, silahkan dibeli. Ini TWS bagus buat game. Dia untuk performa di gamenya bisa nyaingin lah Monster Air Mars. Silahkan dipilih. Nah, yang terakhir adalah untuk bertelepon. Di sini suara lawan bicara itu jelas. Awalnya kayak equalizer tipe Ember. Nah, pernah denger? Saya juga belum. Kalau pengen tahu kayak apa, coba aja teman-teman ngomong itu mulutnya tutupin ember gitu ya. Nah, ya kayak gitu. Ember kosong ya, jangan ada airnya. Nah, kayak gitulah suaranya. Tapi lama-lama suaranya itu jadi biasa. Kita nggak peduli lagi dengan itu karena suaranya jelas gitu. Equalizer embernya itu nggak terlalu kerasa lagi. Dan bagaimana dengan mikrofonnya? Ini dia. Testing. Ini mikrofon dari Lenyes R45. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan dinilai sendiri. Nah, itu tadi teman-teman hasil review atau tes saya dari Lenyes R45. Jika teman-teman sudah ada yang punya dan punya pengalaman yang berbeda, silahkan di-share saja di kolom komentar supaya pengetahuan kita semakin banyak. Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Kudu Channel.